Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilang dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sekaligus dokumentasi proyek akhir pada mata kuliah pemrograman mobile dengan judul Aplikasi Pemrograman Mobile Menggunakan Flutter. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Flutter. Flutter merupakan framework yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile menggunakan satu kode base. Framework ini menggunakan bahasa Dart, sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien karena tidak perlu membuat kode yang berbeda untuk Android dan iOS. Dengan menggunakan Flutter, pengembang dapat membuat tampilan aplikasi yang menarik, responsif, dan memiliki performa yang baik. Di sini ada 4 karakteristik Flutter, diantaranya yaitu open source, menggunakan bahasa Dart, satu kode untuk berbagai platform, dan terakhir yaitu memiliki performa yang tinggi. Selanjutnya yaitu navigasi pada Flutter. Pada slide ini, navigasi merupakan proses perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya dalam sebuah aplikasi. Flutter menyediakan beberapa metode navigasi seperti navigator push untuk berpindah ke halaman baru, kemudian navigator pop untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selain itu, terdapat juga name routes yang digunakan agar pengelolaan perpindahan halaman menjadi lebih rapi dan terstruktur. Flutter juga mendukung pengiriman data antar halaman, sehingga informasi dapat diteruskan dari satu halaman ke halaman lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya yaitu form dan validasi. Form digunakan untuk menerima data atau memasukkan dari pengguna, misalnya nama, email, ataupun kata sandi. Sedangkan validasi berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan sebelum diproses oleh sistem. Beberapa komponen yang sering digunakan yaitu text field, text form field, validator, dan global key from state yang ada di sini. Pada state management digunakan untuk mengatur perubahan data yang memengaruhi tampilan aplikasi. Flutter menyediakan stateful widget untuk tampilan yang datanya dapat berubah, sedangkan stateless widget digunakan untuk tampilan yang bersifat tetap. Perubahan data biasanya dilakukan menggunakan set state, sehingga tampilan aplikasi dapat diperbaharui secara otomatis. Selanjutnya yaitu list view dan REST API. List view digunakan untuk menampilkan daftar data secara dinamis, sehingga informasi dapat ditampilkan dalam bentuk daftar yang dapat digulir. Sedangkan REST API memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan server untuk mengambil maupun mengirim sebuah data. Proses tersebut biasanya menggunakan format JSON dan metode HTTP GET atau HTTP GET maupun POST. Melalui REST API, aplikasi dapat memperoleh data terbaru dari server
secara lebih mudah. Pada slide ini membahas mengenai penyimpanan lokal. Penyimpanan lokal memungkinkan data tetap tersedia meskipun aplikasi telah ditutup. Flutter menyediakan shared preferences untuk menyimpan data sederhana, misalnya status login pengguna. Sedangkan SQLite digunakan untuk menyimpan data yang lebih berfokus atau lebih kompleks dalam bentuk database lokal. Dengan adanya penyimpanan lokal, aplikasi tetap dapat digunakan dengan lebih efisien. Selanjutnya adalah Firebase. Firebase merupakan layanan back-end yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi. Pada mata kuliah ini digunakan Firebase Authentication sebagai login pengguna atau sebagai sistem login kita yang menggunakan Firebase tersebut. Selain itu digunakan juga Cloudflare Store sebagai database real-time yang mampu menyimpan serta mensinkronkan data secara otomatis. Dengan Firebase, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat karena pengembangan tidak perlu membuat server sendiri. Kita masuk ke dalam slide selanjutnya yaitu real-time chat. Pada slide ini membahas mengenai real-time chat dan Build APK. Fitur real-time chat memungkinkan pesan diterima secara langsung tanpa perlu melakukan refresh halaman. Hal tersebut memanfaatkan Firestore dan Stream Builder sehingga perubahan data dapat ditampilkan kepada pengguna. Nah, setelah itu aplikasi selesai dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan debugging dan testing, kemudian optimasi untuk melakukan build APK agar aplikasi siap dipasang pada perangkat Android. Kita masuk ke dalam halaman slide terakhir. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Flutter merupakan framework yang sangat mendukung pengembangan aplikasi mobile modern. Melalui pembelajaran mengenai navigasi, form dan validasi, state management, REST API, penyimpanan lokal, Firebase, hingga proses build APK. Mahasiswa dapat memahami tahapan dalam membangun aplikasi mobile secara lebih menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.